Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar yang meliputi 3 poin. Poin yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran, poin kedua adalah keterampilan dasar bertanya dan keterampilan bertanya lanjutan, yang ketiga adalah keterampilan memberi penguatan. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan membuka pembelajaran. Biasanya seorang guru akan membuka pembelajaran terlebih dahulu sebelum pembelajarannya dimulai. Nah, dengan cara apa? Biasanya dengan cara melakukan absensi ataupun menanyakan kabar siswanya ataupun pengecekan untuk alat-alat pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, adapun pengertian keterampilan membuka pembelajaran menurut Marno yaitu adalah upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa, sehingga siswa siap mental dan tertarik mengikutinya. Nah, adapun ini kenapa dilakukan menurut Suwarna, yaitu guru dimaksudkan agar siswa dapat memusatkan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian siswa, memberikan acuan, dan membuat kaitan antara materi pembelajaran yang telah dikuasai oleh siswa dengan bahan yang akan dipelajarinya. Nah, jadi kegiatan pembukaan pembelajaran ini dimaksudkan agar menarik perhatian siswa untuk semangat mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, adapun tujuan keterampilan membuka pembelajaran ini menurut Hosdarta dan Yuda itu ada 4. Yang pertama itu membantu siswa mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang kedua itu menimbulkan minat dan perhatian siswa pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, membantu siswa agar mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang terakhir, membantu siswa agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang akan dikenalnya. Selanjutnya ada komponen-komponen membuka pembelajaran. Nah, menurut Marno dan Idris, komponennya itu ada 4 juga. Yang pertama, membangkitkan perhatian atau minat siswa. Adapun cara membangkitkan minat siswa, yang pertama bisa menggunakan variasi gaya mengajar guru. Yang kedua, bisa menggunakan alat bantu untuk mengajar. Yang ketiga, variasi dalam pola interaksi atau berinteraksi dengan siswanya itu seperti apa. Nah, yang kedua itu ada menimbulkan motivasi. Untuk menimbulkan motivasi kepada siswa itu ada 4 juga. Yang pertama, bersemangat dan antusias. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengemukakan ide yang tampaknya bertentangan. Yang keempat, memperhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Kemudian yang ketiga, komponen membuka pembelajarannya itu ada memberi acuan atau struktur. Cara memberikan acuan atau struktur dapat dilakukan oleh guru. Itu diantaranya adalah mengemukakan kompetensi dasar atau indikator hasil belajar dan batas-batas tugas. Yang kedua, bisa memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan atau pengarahan. Kemudian, komponen yang terakhir yaitu bisa menunjukkan kaitan. Nah, apabila guru akan menjelaskan materi baru, maka harus dikaitkan dengan materi yang telah diketahui sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yang pertama, mencari batu loncatan. Yang kedua, mengusahakan kesinambungan. Yang ketiga, membandingkan atau mempertentangkan. Nah,
itu adalah komponen untuk membuka pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada prinsip kegiatan. Prinsip kegiatan ada empat juga. Yang pertama yaitu prinsip bermakna. Nah, prinsip bermakna ini mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pembelajaran. Jadi artinya cara guru dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan membuka pembelajaran mempunyai nilai yang sangat tepat bagi siswa dalam mengkondisikan kesiapan dan ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu ada kontinu atau berkesinambungan. Nah, kontinu ini antara gagasan pembukaan dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Jadi, oleh karena itu, gagasan pembukaan dengan pokok bahasan dari segi materi, pembelajaran, dan terutama kesinambungan membuka pembelajaran. Yang ketiga itu ada fleksibel atau penggunaan bahasa secara luas. Berarti penggunaan bahasa yang dipakai kepada siswa itu tidak kaku, tidak terputus-putus atau lancar. Nah, yang terakhir ada antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Nah, antusiasme ini menandai kadar motivasi yang tinggi dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai keterampilan pembukaan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pengertian dan tujuan. Nah, kata bertanya sendiri itu merupakan sesuatu yang diucapkan melalui verbal atau melalui lisan yang tujuannya untuk meminta respon dari orang yang kita tuju atau orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Ya, pastinya di dalamnya ada interaksi di antara orang tersebut. Nah, selanjutnya, kalau keterampilan bertanya dasar adalah pertanyaan pertama dan pembuka yang menjadi kata kunci awal untuk menggali informasi, untuk meminta penjelasan sebelum menanyakan pertanyaan yang lainnya, serta untuk melanjutkan komunikasi. Nah, itu adalah keterampilan bertanya dasar. Nah, selanjutnya, ini dalam pembelajaran tentunya pertanyaan menjadi sebuah komponen dan menjadi sebuah elemen penting dalam proses pelaksanaannya, yakni peranan pertanyaan ini berdampak positif, akan menimbulkan sesuatu yang positif bagi peserta didik. Di antaranya, satu, bahwa peserta didik itu akan membangkitkan minat dan bakatnya untuk terhadap sesuatu yang sedang dibicarakan. Dia memiliki antusias, kemudian peserta didik dapat mengembangkan pola dan cara berpikirnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru, dan tentunya menciptakan dan mengaktifkan proses pembelajaran yang telah terjadi. Nah, untuk itu keterampilan bertanya dasar ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang kita tahu bahwa kurikulum 2013 ini mewajibkan pembelajaran semuanya berbasis pada siswa atau dominannya pada siswa, sehingga tujuannya keterampilan dasar bertanya ini adalah untuk mengurangi dominasi pengajar atau teacher center. Nah, yang nantinya supaya peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu bersifat student center. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai komponen keterampilan bertanya. Tapi teman-teman pasti tahu seringkali bahwa di dalam proses pembelajaran terkadang ya pertanyaan yang dilontarkan guru terhadap siswanya itu sulit dimengerti dan sulit dipahami, sehingga tidak ada dari mereka yang menjawab pertanyaan dari guru. Nah, mungkin saja ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman guru terhadap komponen yang harus ada dalam melontarkan dan mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Nah, yang sekarang adalah pembahasan mengenai komponen keterampilan bertanya. Nah, teman-teman mungkin tahu seringkali ada beberapa pertanyaan yang diajukan guru kepada peserta didiknya sulit untuk dimengerti dan sulit untuk difahami, sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru tersebut. Nah, mungkin saja ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap komponen
yang ditetapkan dalam mengajukan pertanyaan. Nah, salah satu di antaranya komponennya adalah bahwa pertanyaan itu harus diungkapkan dan disajikan secara jelas, padat, dan singkat. Intinya itu tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Artinya harus to the point, seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua itu harus adanya pemberian acuan. Nah, pemberian acuan ini berisi mengenai adanya informasi yang relevan terhadap jawaban yang diharapkan dari peserta didik. Nah, biasanya pemberian acuan ini supaya peserta didik fokus dan tidak kemana-mana dalam menjawab pertanyaan tersebut. Itu merupakan pemberian acuan. Nah, selanjutnya ada pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Ini jelas sekali bahwa pemusatan jawaban yang diminta artinya tidak bertele-tele, to the point. Jawabnya pertanyaannya seperti apa dan jawabannya harus dijawab seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, itu yang nomor 3. Sekarang nomor 4 dan nomor 5. Ini adalah poin yang saling berkaitan, pemindahan giliran dalam menjawab, dan poin 5 adalah pemberian pertanyaan secara menyebar. Nah, artinya kedua ini bahwa pertanyaan yang diucapkan oleh guru itu seharusnya diberikan kepada siswa tidak hanya orang itu saja, tetapi dan melainkan harus disebar ke seluruh siswa yang berada di kelas secara acak dan secara random. Nah, selanjutnya ada pemberian waktu berpikir. Jelas sekali bahwa adanya pertanyaan yang dilontarkan, guru memberikan kesempatan untuk siswa berpikir dalam mengungkapkan jawaban, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, poin ke-7, pemberian tuntunan. Nah, pemberian tuntunan ini itu supaya guru dapat mengharapkan jawaban siswa dengan benar. Nah, bisa nih pemberian tuntunan ini dilakukan dengan cara guru mengulangi lagi pertanyaan yang telah tadi diucapkan. Terus ada guru juga bisa mengulangi dan memberikan stimulus atau penjelasan-penjelasan singkat supaya mereka bisa mengungkapkan jawaban yang benar, seperti itu. Selanjutnya ada tipe-tipe pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan yang menuntut fakta, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan dan melatih daya ingat siswa terhadap materi apa yang telah dipelajarinya. Misalkan guru memberikan pertanyaan mengenai mata pelajaran IPS. Mengapa negara Indonesia bisa disebut dengan negara kepulauan? Selanjutnya, coba sebutkan apa saja pulau-pulau yang terdapat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, misalkan. Itu. Yang kedua adalah pertanyaan yang menuntut kepada kemampuan membandingkan. Nah, ini bertujuan untuk mengembangkan dan melatih daya pikir, analisis, serta sintesis pada siswa. Contohnya, namanya membandingkan, jelas ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Guru bisa meminta pertanyaan kepada siswa, coba jelaskan perbedaan mengenai sifat benda padat, benda cair, dan gas. Seperti itu. Itu baru nomor 2. Sekarang nomor 3 adalah pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, yang bertujuan untuk membutuhkan jawaban yang sifatnya identifikasi, mencari bukti, serta menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Atau sering kita tahu bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, contohnya guru bisa memberikan clue, misalkan tanaman matahari hidup di taman rumah, kemudian banyak lebah yang hinggap di tumbuhan tersebut. Lantas, apakah hubungan antara lebah dan taman matahari? Siswa kan bisa menarik kesimpulan bahwa di dalamnya ada hubungan keterkaitan yang bagus dan saling menguntungkan, atau sering kita sebut dengan simbiosis mutualisme, seperti itu. Selanjutnya sekarang ada pertanyaan tentang perorganisasian, artinya pertanyaan yang mengembangkan untuk berlatih kemampuan berpikir secara teratur. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan mengenai mengonversi satuan waktu, mengonversi satuan panjang, mengonversi satuan berat. Itu kan membutuhkan pola pemikiran yang teratur, ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang menuntut untuk kemampuan memperkirakan. Artinya kemampuan memperkirakan ini membutuhkan dan mengembangkan daya analisis dan sintesis yang tinggi. Contohnya, biasanya dalam hal
mata pelajaran matematika, guru melontarkan pertanyaan, cobalah taksir berapa berat pecahan yang disediakan dalam soal cerita, yang disediakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contoh penaksiran dan dari pertanyaan yang menuntun pada memperkirakan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, ada pertanyaan yang tidak perlu jawaban atau yang kita tahu dalam kalimat Indonesia itu adalah pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris ini tidak perlu jawabannya. Contohnya, apakah kamu ingin lulus ujian? Ya tentu tidak perlu dijawab Gajah, kita pengen lulus ujian. Terus ada lagi, apakah makhluk hidup di dunia ini yang menempati bumi ini memerlukan dan dipengaruhi oleh gravitasi? Ya betul gitu. Terus apakah manusia membutuhkan udara untuk hidup atau oksigen untuk hidup? Ya iya gitu, seperti itu. Oke, poin selanjutnya adalah pertanyaan yang baik. Apa saja sih sebenarnya pertanyaan yang baik itu? Nah, teman-teman boleh dibaca di makalahnya, itu terdapat beberapa poin mengenai pertanyaan yang baik. Nah, saya akan menjelaskan dan memaparkan 5 poin apa aja yang harus ada dalam pertanyaan yang baik. Pertama, pertanyaan harus dirumuskan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pertanyaan harus memiliki tujuan yang jelas dan berpusat. Nah, yang ketiga, pertanyaan diharapkan untuk mendorong supaya anak berpikir kritis. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan tersebut bukan sekedar iya dan tidak. Yang kelima, tidak menimbulkan tafsiran ganda dan bahasa yang digunakan harus jelas. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan bertanya lanjutan. Bisa dilihat dari peta konsep yang akan kita bahas dari keterampilan bertanya lanjutan, yaitu yang pertama ada pengertian bertanya lanjutan, lalu manfaat dari bertanya lanjutan, yang ketiga klasifikasi pertanyaan menurut taksonomi Bloom, dan yang terakhir ada komponen keterampilan bertanya lanjut. Langsung saja ke pengertian bertanya lanjutan. Pertanyaan lanjut adalah kelanjutan dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dasar, untuk mengorek atau mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih mendalam, analisis, dan komprehensif dari pihak yang diberi pertanyaan. Penguasaan komponen bertanya lanjut juga berlandasan penguasaan komponen bertanya dasar. Oleh karena itu, semua komponen bertanya dasar juga masih dipakai dalam menerapkan keterampilan bertanya lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat bertanya lanjutan. Dalam menerapkan keterampilan bertanya lanjut, ada kebutuhan yang lebih tinggi sifatnya yang belum dapat dijangkau oleh keterampilan bertanya dasar. Ialah usaha siswa untuk mengembangkan kemampuan mengatasi masalah serta berpikir dalam tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaannya meliputi mengembangkan kemampuan menemukan, mengorganisasi, dan melalui informasi yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan informasi yang lebih lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran kepada hal-hal yang lebih analitis, rumit, dan kompleks. Selanjutnya, klasifikasi pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Untuk memudahkan dalam membuat pertanyaan, taksonomi Bloom dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengklasifikasi pertanyaan. Taksonomi Bloom merupakan salah satu cara yang dipakai dalam merumuskan tujuan pengajaran. Taksonomi ini dapat juga diterapkan untuk mengklasifikasi pertanyaan yang diajukan guru di kelas. Klasifikasi pertanyaan menurut taksonomi Bloom ada 6. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan
tentang fakta, kejadian, definisi, dan sebagainya. Siswa hanya dituntut mengingat kembali apa yang dipelajarinya. Kata-kata yang sering digunakan untuk pertanyaan pengetahuan ini yaitu ada apa, biasanya siapa, bila mana, di mana, sebutkan, atau ingatlah istilah. Yang kedua, ada pemahaman atau comprehension. Pertanyaan ini meminta untuk menunjukkan bahwa siswa telah mengerti atau memahami sesuatu. Dikatakan memahami sesuatu berarti siswa telah dapat mengorganisasikan dan mengutarakan kembali apa yang dipelajarinya dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Jadi pada tingkat ini siswa tidak lagi mengingat dan menghafalkan informasi yang diperoleh, melainkan harus dapat memilih dan mengorganisasikan informasi tersebut. Bentuk pertanyaannya adalah memberikan penjelasan dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, menyatakan ide-ide pokok tentang sesuatu dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, membedakan atau membandingkan. Yang keempat, menerangkan dengan grafik. Dan yang terakhir, mengubah bahan dari bentuk satu ke bentuk lain. Biasanya kata yang sering digunakan untuk pertanyaan pemahaman ini muncul kata bedakanlah, terangkanlah, simpulkanlah, terjemahkan, atau ubahlah. Yang ketiga yaitu penerapan atau application. Pertanyaan penerapan adalah penerapan yang menuntut suatu jawaban dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Pada pertanyaan ini, siswa dihadapkan pada pemecahan masalah sederhana dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Beberapa kata yang sering digunakan untuk pertanyaan penerapan, contohnya yaitu gunakanlah, tunjukkanlah, cari hubungan atau klasifikasikan. Terus yang keempat, analisis. Pertanyaan analisis menuntut siswa untuk berpikir secara mendalam, kritis, bahkan menciptakan suatu yang baru untuk menjawab pertanyaan analisis. Siswa harus menguraikan sebab-sebab, motif-motif, atau mengadakan dedukasi. Pertanyaan analisis menuntut siswa terlibat dalam proses kognitif sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan alasan atau sebab-sebab dari suatu kejadian. Yang kedua, mempertimbangkan dan menganalisis informasi yang tersedia agar mencapai suatu kesimpulan atau generalisasi berdasarkan informasi. Yang ketiga, menganalisis kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan bukti yang menunjang atau menyangkal kesimpulan itu. Kata-kata yang sering digunakan dalam pertanyaan analisis biasanya analisislah atau identifikasikan atau berilah alasan-alasan. Yang kelima, ada sintesis. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk berpikir orisinil dan kreatif. Mereka dituntut untuk mengadakan induksi. Pertanyaan sintesis ini dapat berbentuk yang pertama itu pertanyaan yang meminta siswa untuk mengadakan prediksi atau membuat ramalan. Terus yang kedua, pertanyaan yang diminta siswa mengungkapkan ide dan menghasilkan komunikasi orisinil. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan yang menuntut pemecahan masalah. Terus kata yang sering digunakan dalam pertanyaan-pertanyaan adalah tulislah, susunlah, atau kembangkanlah. Yang terakhir ada evaluasi. Pertanyaan menuntut proses berpikir yang tinggi karena pekerjaan menilai hanya mungkin dilakukan dengan baik bila fungsi kognitif yang lain telah dikuasai. Untuk dapat menyatakan pendapat atau menilai berbagai ide, karya seni, pemecahan masalah, serta alasan-alasan keputusannya harus digunakan kriteria-kriteria tertentu. Pertanyaan evaluasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang meminta siswa memberikan pendapat tentang berbagai persoalan. Yang kedua,
pertanyaan yang memiliki suatu ide. Yang ketiga, pertanyaan yang meminta siswa menetapkan suatu cara pemecahan masalah. Yang keempat, pertanyaan yang meminta siswa untuk menetapkan karya seni terbaik. Kata yang sering digunakan untuk pertanyaan adalah berilah pendapat, berilah alasan, atau bandingkan. Yang terakhir yaitu ada komponen keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya lanjut ini ada 4 ya. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, dan terakhir, peningkatan terjadinya interaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Herni Agustini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan memberi penguatan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada komponen, yang ketiga ada manfaat, dan yang terakhir ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, pengertian. Keterampilan memberi penguatan adalah respon positif dari seorang guru kepada siswa yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Hal ini bertujuan agar siswa lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan agar mengulangi lagi perbuatan yang baiknya. Hal ini sesuai dengan Skinner dalam Asmawi yang menyatakan bahwa tingkah laku peserta didik dapat dikondisikan dengan memberikan penguatan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa penguatan dapat meningkatkan perilaku positif siswa. Nah, kemudian ada komponen keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan terbagi menjadi 2, ada penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Penguatan verbal diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan lain sebagainya. Misalnya dalam bentuk kata-kata itu seperti baik, bagus sekali, benar sekali, sangat teliti, dan lain sebagainya. Jika dalam bentuk kalimat seperti nah, itu suatu pikiran yang baik. Wah, cara berpikir kamu kritis sekali ya. Atau terima kasih, kamu sangat pandai. Nah, itu merupakan penguatan verbal. Nah, yang kedua ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal yaitu respon terhadap perilaku belajar peserta didik yang dilakukan dengan bukan dengan kata-kata atau ucapan lisan. Jenis-jenis penguatan nonverbal diantaranya yaitu pertama, penguatan gerak isyarat. Penguatan gerak isyarat ini seperti halnya anggukan kepala, gelengan kepala, senyuman, acungan jempol, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada penguatan pendekatan. Seorang guru mendekati siswanya untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap tingkah laku atau pelajaran penampilan siswanya. Misalnya seorang guru berdiri di samping siswa, berjalan menuju siswa, duduk dekat dengan seorang atau sekelompok siswa, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada penguatan dengan sentuhan. Seorang guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk-nepuk bahu atau pundak siswa, berjabat tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan. Nah, hal itu merupakan penguatan dengan sentuhan. Yang keempat, ada penguatan dengan kegiatan menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa sebagai penguatan. Misalnya, siswa menunjukkan kemajuan dalam pelajaran musik, ditunjukkan sebagai
pemimpin paduan suara di sekolahnya. Nah, hal itu merupakan penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, yang terakhir ada penguatan tak penuh. Penguatan ini ditunjukkan jika siswa memberikan jawaban yang sebagian saja yang benarnya. Nah, maka seorang guru hendaknya tidak langsung menyalahkan siswa, melainkan seorang guru menyatakan seperti ini, "Ya, jawabanmu sudah baik, tetapi masih perlu disempurnakan ya." Nah, sehingga siswa tersebut mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya salah dan dia dapat dorongan untuk menyempurnakannya. Nah, yang ketiga ada manfaat pemberian penguatan. Di antaranya itu yang pertama dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua, mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Yang ketiga, menumbuhkan percaya diri siswa itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan cara belajar siswa yang aktif. Yang kelima, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Nah, yang terakhir ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama itu hangat dan antusias. Seorang guru menunjukkan ekspresi wajah yang menarik, sinar mata yang sejuk, suara yang jelas, lantang, dan enak didengar. Hal itu merupakan yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang kedua, bermakna. Pemberian penguatan disesuaikan dengan tingkat pencapaian keberhasilan peserta didik dan mempunyai arti bagi siswa sehingga penguatan dapat diterima dengan senang hati oleh siswanya. Yang ketiga, hindari penggunaan penguatan negatif karena bila hal ini diterapkan maka akan mengakibatkan siswa frustasi, pembangkang, hukuman dianggap sebagai kebanggaan dan peristiwanya itu akan terulang kembali. Nah, yang terakhir, penggunaan bervariasi. Pemberian penguatan akan bermanfaat bila arah pemberiannya bervariasi dari awalnya keseluruhan anggota kelas, kemudian menjadi ke kelompok kecil, dan akhirnya ke individu. Nah, hal itu merupakan harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menerapkan keterampilan memberi penguatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, teman-teman, itu dia beberapa penjelasan mengenai keterampilan dasar mengajar. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.